Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya? Ya. Jadi seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila ya. Kenapa kita diwajibkan setiap awal pembelajaran itu menyanyikan lagu kebangsaan? Itu adalah sebagai salah satu bukti kita bahwa kita cinta dengan tanah air. Kita selaku pelajar Pancasila ya, pelajar yang baik, wajib untuk menghafal lagu-lagu kebangsaan itu, karena itu merupakan salah satu cara kita mengisi kemerdekaan. Kalau kemarin para pejuang kita mengisi merebut kemerdekaan dengan mempertaruhkannya dengan jiwa dan raga. Kalau kita cukup mengisi kemerdekaan dengan mencintai NKRI, artinya menjadikan lagu kebangsaan. Nanti kita sama-sama ya. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke materi pembelajaran kita hari ini adalah kita berdoa ya, agar pembelajaran kita kali ini lebih mudah dipahami ya, sehingga bisa kita gunakan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita speaking terlebih dahulu ya. Jadi lebih semangat ya. Gimana belajarnya lebih semangat lagi? Semangat. Semangat nggak? Semangat. Semangat? Semangat. Sekarang sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini, Bapak mau nanya dulu ya. Masih ingat nggak kira-kira tentang materi kita yang sudah kita pelajari di minggu belakang kemarin ya? Kalau minggu belakang kemarin kita belajar itu tentang bagian-bagian tubuh manusia itu fungsinya ya, atau kita sebut dengan panca indera ya. Masih ingat kira-kira apa saja bagian-bagian tubuh manusia itu? Ada berapa? 5 ya. Itu disebut dengan panca indera. Dika, hidung itu fungsinya untuk apa? Untuk mencium aroma ya. Kita tahu aroma itu harum, bau itu dari hidung, ya kan? Kalau Rama, mulut fungsinya untuk apa? Untuk makan, berbicara, ya. Itu adalah bagian tubuh manusia. Dan semuanya itu mempunyai fungsi dan tugas masing-masing ya. Nah, untuk kali ini pertemuan kali ini kita belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan ya. Ternyata tumbuhan itu sama seperti manusia ya, mempunyai bagian-bagian tubuh juga ya. Kalau manusia ada kaki, ada tangan, tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian tubuh yang semuanya itu nanti
mempunyai fungsi dan peran masing-masing untuk tumbuhan tersebut. Di rumah siapa yang mempunyai tanaman? Ada semua ya? Marco ada. Tanaman apa Marco? Mangga. Iya, mangga. Ini pohon seri. Ya. Jadi, ya. Pernah nggak kalian perhatikan tumbuhan yang ada itu, misalkan bunga yang di rumah kalian? Pernah nggak kalian perhatikan bagian-bagian bunga itu? Apa saja misal? Ya. Pernah nggak kalian lihat? Oh, ada akarnya misal, ya kan? Iya. Batangnya, ya. Ada nggak batangnya tumbuhan? Ada. Kemudian ada apa lagi? Daun. Ya. Bunga. Ada buahnya. Biji. Ada bijinya. Jadi, berarti sedikit banyaknya kalian sudah tahu ya bagian-bagian itu. Tumbuhan. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga daun, yang keempat ada bunga, yang kelima ada buah, dan yang keenam ada biji. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan adanya kita belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Jadi setelah kita belajar ini, untuk kedepannya kalian tahu, oh ini bagian tumbuhan apa, misalnya fungsinya untuk apa, misalnya. Kemudian kalian dapat menjelaskan bagaimana proses fotosintesis ya. Nah, setelah belajar ini nanti kalian bisa, kalau ditanya menjelaskan apa sih fotosintesis itu, ya, bagaimana sih proses fotosintesis, kalian bisa menjelaskan ya secara ringkas bagaimana proses fotosintesis. Yang terakhir, kalian diharapkan dapat menyebutkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Jadi setelah belajar tentang ini nanti kalian tahu, oh manfaat tumbuhan ini untuk ini. Oh ternyata tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat-obatan, misalnya kan? Jadi dengan adanya belajar bagian-bagian tumbuhan ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan fungsi tumbuhan tersebut bagi kehidupan, ya. Yang pertama itu ada akar, ya. Akar memiliki fungsi menyerap air, garam, mineral, dan menopang tumbuhan. Agar dapat menopang tumbuhan tetap berdiri meski diterpa angin atau hujan. Selain itu, akar juga memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan, umbi-umbian, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ada berapa fungsi akar? Ada tiga, ya. Menyerap air dan zat hara, menopang tumbuhan, apalagi tadi? Menjadi alat pernapasan. Menjadi alat pernapasan, ya. Selanjutnya, bagian tumbuhan berikutnya itu ada batang. Silakan dibaca dulu, Dimas. Dua batang yang di depan. Batang Yang yang keras. batang yang berfungsi menghubungkan akar dan daun serta membuat tegak tumbuhan. Ya, ini adalah salah satu bagian dari fungsi batang. Batang. Batang yang berfungsi menghubungkan akar dan daun serta membuat tegak tumbuhan. Ini fungsi batang. Yang ketiga, bagian tumbuhan berikutnya apa? Daun. Ya, daun, ya. Silakan dibaca dulu, Elda. Fungsi bagian-bagian tumbuhan tiga yang di depan. Daun memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis. Daun juga memiliki kandungan seperti klorofil atau zat hijau. Daun yang digunakan untuk membantu
Membantu fotosintesis ya. Jadi yang ketiga itu bagian tubuh tumbuhan itu ada daun ya. Daun itu memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis. Ada yang tahu apa itu fotosintesis? Iya, bagus ya. Tempat memasak makanan dengan bantuan apa? Sinar matahari. Jadi tempat memasak makanan itu adanya pada daun ya. Jadi yang pertama fungsi daun itu adalah tempat memasak makanan ya. Sehingga daun itu dikatakan sebagai dapurnya tumbuhan ya. Kalau kita biasanya masak makanan di mana? Dapur ya. Perempuan ya. Makannya ada nggak yang masak makanan di kamar? Nggak ada. Ya kan? Masak makanannya di dapur. Sama seperti tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga mempunyai dapurnya. Di mana dapurnya tumbuhan? Itu ada di daun. Dia masak makanan itu di daun dengan bantuan sinar matahari. Yang disebut dengan apa? Fotosintesis ya. Selanjutnya apa lagi fungsi daun? Sebagai alat pernapasan tumbuhan melalui lubang yang ada pada daun atau stomata. Iya, sebagai alat pernapasan. Jadi fungsi daun itu selain dari tempat memasak makanan adalah sebagai alat pernapasan. Ya. Sebagai alat pernapasannya tumbuhan. Ya. Kalau kita perhatikan daun itu pasti ada lubang-lubang kecil yang ada pada daun itu ya. Ya kan? Nah, lubang-lubang kecil yang ada pada daun itulah disebut dengan stomata. Ya. Yang selanjutnya fungsi daun apalagi? Sebagai tempat berlangsungnya penguapan. Sebagai tempat berlangsungnya penguapan. Ya. Jadi fungsi daun itu yang ketiga adalah sebagai tempat proses terjadinya penguapan. Jadi tumbuhan itu juga perlu tempat penguapan. Karena apabila tumbuhan itu terlalu banyak air, ya, maka dia akan layu atau mati. Perhatikan tanaman kita yang di rumah ya kan. Kalau kita siram terus, ya kan, lama-lama dia akan mati. Makanya dia butuh tempat penguapan tadi. Mengeluarkan kadar air yang berlebih itu di daun ya. Itu adalah fungsi daun. Jadi ada berapa fungsi daun? Ada tiga. Apa yang pertama? Sebagai dapur tumbuhan atau tempat masak makanan Iya. dengan bantuan matahari. Selanjutnya apa lagi? Sebagai alat pernapasan tumbuhan melalui lubang yang ada pada daun atau stomata. Ya, terus? Sebagai tempat berlangsungnya penguapan. Iya, sebagai tempat berlangsungnya proses Penguapan. ya. Itu adalah fungsi daun. Yang ditanya fungsi daun itu kita sudah bisa tahu ya. Oh, ternyata fungsi daun itu untuk ini ya. Tahu kita. Selanjutnya jenis-jenis daun ya. Jadi kalau kita perhatikan daun itu nggak sama ya kan. Ada jenis-jenis daunnya ya. Jenis daun itu ditentukan berdasarkan bentuk tulang daunnya, ya kan? Jenis daun itu ada tiga, ya. Ada tiga jenis tulang daun. Yang pertama tulang daun menyirik. Yang kedua Tulang daun menjalar. tulang daun menjali. Yang ketiga Tulang daun menjatuh. tulang daun melengkung. Yang keempat Tulang daun sejajar. tulang daun sejajar. Sejajar. Ya. Jadi ada 4. Kalau kita lihat dari bentuk tulangnya, daun itu dibedakan menjadi 4. Pertama tulang daun menyirik ya. Ya bentuknya seperti sirip ikan. Contohnya daun apa? Mangga. Daun rambutan. Daun apa lagi? Alpukat. Ya, daun alpukat. Bentuk daunnya seperti menyirik ya kan? Seperti sirip ikan. Kemudian ada daun menjari ya. Bentuk daun menjari. Contohnya apa? Daun singkong. Ya, daun jarak. Pernah lihat daun jarak? Siapa yang pernah lihat daun jarak? Gimana bentuk daunnya?
Hampir sama seperti jari ya kan, dia menjari. Makanya dia katakan daun bertulang menjari. Kemudian ada daun singkong, bentuknya sama ya, menjari. Kemudian ada daun bertulang melengkung. Ya. Contohnya apa? Daun genjer ya. Daun genjer itu kan kalau kita perhatikan bentuk tulang daunnya dia melengkung ya. Kemudian yang terakhir ada daun tulang sejajar. Jadi bentuk tulang itu sejajar. Contohnya lalang ya kan? Kalau daunnya sejajar ya, bentuk tulang daunnya. Selanjutnya ada bagian tumbuhan berikutnya ada bunga ya. Bagian tumbuhan bunga. Jadi bunga itu berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan atau alat perkembangbiakan tumbuhan, tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Jadi fungsi bunga itu adalah tempat berfungsinya sebagai tempat terjadinya penyerbukan atau tempat bertemunya alat kelamin jantan dan betina yang ada pada bunga ya. Jadi fungsi bunga itu adalah untuk tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan ya. Kemudian sebagai hiasan bunga itu akan terlihat indah ketika tanaman itu akan terlihat indah ketika ada bunga ya kan. Ada yang senang dengan bunga enggak? Ada ya. Iya. Selanjutnya bagian tumbuhan berikutnya itu ada buah ya. Buah memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji ya. Jadi fungsi buah itu menyimpan cadangan makanan ya. Ada beberapa tumbuhan itu yang menyimpan cadangan makanannya pada buah serta membungkus dan melindungi biji. Biasanya kan biji itu kan adanya kan di dalam buah, dia dilindungi oleh buah itu. Karena biji itu merupakan bakal tumbuhan baru ya. Tumbuhan baru itu dari biji ya. Selanjutnya biji. Biji berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, alat perkembangbiakan dan pembentuk tumbuhan baru. Umumnya biji berasal dari bakal biji. Nah, ini adalah fungsi biji ya. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, kemudian alat perkembangbiakan dan pembentukan tumbuhan baru ya. Paham kira-kira? Paham ya. Jadi kalau tanya bagian-bagian tumbuhan kita udah tahu ya. Apa saja bagian tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kira-kira paham? Paham ya. Bisa diingat? Bisa. Oke, sekarang ini ada pertanyaan nggak? Ada lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian bentuk kelompok. Silakan dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ingatkan nama kelompoknya masing-masing ya. Ini ada lembar kerja. Silakan nanti kalian tuliskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya ya. Kerjanya secara kelompok, kerjasama ya. Jangan ada yang kerja ada yang tidak ya. Silakan kalian menurut pemahaman tadi, penjelasan tadi, silakan kalian tulis bagian-bagian tumbuhan itu apa saja, fungsinya apa saja ya. Silakan. Silakan kelompok 1. Ketua kelompoknya saja yang maju.
Ayo. Ya, yang keras ya. Kami dari kelompok 7 akan membacakan Yang keras, yang keras. Yang kelompok lain dengarkan dulu temannya presentasi. Jangan lagi ada yang bicara. Nadella sama Aceh satu akan fungsi akan menyerap air dari dasar. 2. Memperkokoh hubungan menjadi alat pengawasan. 2. Batang fungsi batang satu alat pengatur pemakai atau transportasi tambahan. 2. Sebagai penopang tumbuhan. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Daun fungsi daun. 1. Sebagai dapurnya tumbuhan. 2. Sebagai alat pernapasan tumbuhan. 3. Sebagai lingkup pernapasan. 4. Fungsi bunga sebagai tempat berlakunya pemanggilan sebagai hiasan sebagai. 5. Fungsi buah melindungi bakal buah biji. Sudah, dengarkan dulu. Oke, itu dah hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kasih hapus dulu kelompok 1. Jadi menurut pemahaman kelompok 1 sudah cukup bagus ya, menjelaskan tentang bagian tumbuhan serta fungsinya. Ya, sudah cukup bagus. Baik fungsi akar, fungsi tumbuhan, semua sudah kalian sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing ya. Untuk mengamati dari ketiga kelompok ini, alhamdulillah semuanya sudah memahami tentang fungsi dan bagian-bagian tumbuhan ya. Mulai dari akar, batang, dan daun, semuanya sudah bisa memahami fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Ada pertanyaan nggak tentang materi kita hari ini? Tidak. Paham semua? Paham. Kalau udah paham, sekarang Pak Guru mau bertanya, ya. Nanti silakan jawab. Siapa yang ditunjuk atau boleh yang bisa boleh acungkan tangan ya. Sebutkan tiga saja ya. Sebutkan 3 bagian tumbuhan. Silakan. Aku Pak. Ya, Dimas. Akar, pohon, daun. Apa? Akar, Pohon, dan daun. daun, terakhir Pohon. batang. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ternyata tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tubuh yang terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Ya. Kemudian setiap bagian memiliki fungsi serta kegunaan yang berbeda bagi tumbuhan tersebut. Ya. Untuk selanjutnya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan ketua kelasnya pimpin doa, ya. Jadi sebelum pulang, nanti barisan yang paling rapi